Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kayaknya masih belum on ya. Sekali lagi ya, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk memberi salam kanan kiri. Yang semangat ya, gitu ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, yang semangat. Ini yang lesehan di depan masih ada beberapa, yang kosong masih lumayan banyak. Yang mau di depan silakan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah reli doa pada malam hari ini. Biarlah hanya Yesus Tuhan yang ditinggikan, karena Dia segala-galanya di dalam hidup kita. Haleluya, Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita katakan lagi, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu
katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan, selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan, Allah Roh Kudus, Kudus, jamah hati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu Tuhan, selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Nyatakan kerinduanmu dengan sungguh-sungguh, selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita sembah Dia. Dia Allah Roh Kudus yang memenuhi kita pada sore hari ini. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu dekat denganmu Tuhan, jamah hati kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia, mari sembah Dia, puji Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk kami sanjung, kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus yang selalu ada di dalam kehidupan kami, berkarya selalu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh satu anugerah yang besar. Kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Terima kasih ya Bapa.
Sore hari ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang bekerja atas kehidupan kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Dan Roh Kudus yang memenuhi kami, yang mengurapi kami, menjadi sumber sukacita di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pilih Roh Suci makaryo ing manah kula. Bila Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Saya undang Bapak Ibu untuk tepuk tangan dengan semangat ya, nyanyikan pujian ini. Pilih Roh Suci makaryo rata-rata singer, ini artinya apa sih? Ini artinya apa lagunya? Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu, atau mungkin biasa bahasa Jerman gitu, mungkin jadi nggak tahu artinya ya. Ya, oh tahu ya. Bila Roh Suci bekerja di dalam hati kita, Tuhan memberikan apa itu? Gesang langgeng, terus apa? Ada apa Bunda? Ayem tentrem ya. Sukorno itu apa sih? Dikira itu nama desa ibu-ibu gitu ya. Ternyata bukan, Sukorno itu sukacita ya Bunda, betul ya. Nah, tapi sore ini saya lihat Bapak Ibu sukacita. Coba kita lihat kanan kiri ya. Wonten Sukorno, itu betul enggak Bunda? Betul enggak? Wonten Sukorno. Nah, gitu ya. Kita tanya ya. Nah, kalau Sukorno itu kan pasti senyum. Yuk kita pujikan pujian ini kembali ya. Sambil senyum ya. Jangan ada yang merengut ya. Sambil joget juga boleh. Iya, sambil joget tangannya di atas biasanya buahnya begitu ya. Nah, sama-sama katakan. Pilih Roh Suci makaryo ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukorno. Awet Roh Suci.
Sama-sama katakan Roh Suci, oh Roh Suci. Roh Suci, oh Roh Suci. Makaryo ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci. Makaryo ing manah kula. Makaryo ing manah kula. Makaryo ing manah kula. Dengan iman ya, katakan makaryo ing manah kula. Makaryo ing manah kula. Haleluya. Beri pemuliaan buat Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya ya, kalau Roh Suci ada di dalam hati kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita akan merasakan tadi ya, sukacita, manah sukorno tadi ya, ayam tentrem gesang langgeng. Walaupun bukan berarti tidak ada masalah, tapi Roh Kudus yang beri kekuatan buat kita. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup
sanggup memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari buka hatimu, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, ku buka hatiku Tuhan, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yuning. Kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah tiap kami, Tuhan. Jamah tiap kami, jamah kami, Tuhan. Roh Kudus, jamah tiap kami, barui kami, penuhi kami, Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh rasakan akan kehadiran-Mu di tengah kami malam hari ini. Engkau melihat Tuhan hati-hati yang rindu untuk datang masuk di dalam hadirat Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati akan kuasa-Mu dinyatakan di tengah kami malam hari ini. Menjamah setiap kami. Ya Tuhan Roh Kudus, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami ini adalah anak-anak-Mu yang boleh mewariskan kerajaan-Mu, yang boleh diberikan karunia Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, bekerjalah di tengah kami. Biarlah Engkau membuka pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pimpin hamba-Mu, taruh perkataan-Mu Tuhan di dalam mulut hamba-Mu. Engkau yang menguasai hamba-Mu sepenuhnya. Kami menyerahkan setiap hati kami yang kami buka di hadapan Tuhan untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Biar benih firman Tuhan ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh memasuki reli doa yang kelima. Hari yang kelima ya malam hari ini. Kita boleh terus mengenal dari hari lepas hari tentang pribadi Allah kita, yaitu Allah Roh Kudus. Dan tema malam hari ini adalah Roh Kudus memimpin roh kita untuk memuji Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab 2 Tawarik, pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Tawarik, pasal 5 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya
untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Puji Tuhan. Saudara, 2 Tawarikh pasal 5 mulai ayat yang kedua, kalau Bapak Ibu membacanya, ini adalah perikop tentang penahbisan bait suci. Ya, diawali dengan memindahkan tabut perjanjian. Raja Salomo mengatur pemindahan tabut perjanjian itu, yaitu pada hari raya di bulan yang ke-7. Maka berkumpullah semua orang Israel dan orang-orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud. Sementara tabut itu diangkut dan diletakkan di ruang Maha Kudus, maka Raja Salomo dan umat Israel, mereka berdiri di hadapan tabut itu dan mempersembahkan korban, ya, yaitu domba serta lembu sapi yang dikatakan tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Mereka mempersembahkan korban yang terbaik, ya. Setelah para imam itu meletakkan tabut perjanjian di ruang Maha Kudus, maka dalam kitab Tawarikh ini dikatakan para penyanyi dan pemusik, mereka memperdengarkan paduan suara dengan diiringi oleh alat-alat musik. Mereka memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka saat itu juga kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri, dikatakan, karena kemuliaan Tuhan yang meliputi rumah Allah. Saudara, dari peristiwa ini kita dapat mengetahui bahwa Allah itu berkenan dan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Ketika Daud hendak menyiapkan segala keperluan untuk pembangunan bait suci, Daud juga telah mempersiapkan imam Lewi yang akan melayani di dalam bait Allah. Daud mengelompokkan imam Lewi ini, mengelompokkan mereka menurut penugasan di dalam ibadah. Demikian juga Daud, ya. Di dalam 1 Tawarikh pasal 25, Daud menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Haman, anak-anak Yedutun. Mereka adalah imam-imam Lewi, tetapi mereka dikhususkan untuk melayani di bait Allah sebagai para penyanyi dan pemain musik. Mereka sekalian di bawah pimpinan ayah mereka menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Tuhan, sesuai dengan petunjuk dari Raja Daud tentunya, ya. Daud tahu betul bahwa Tuhan itu sangat suka dengan pujian umatnya, dan bahwa Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Karena itu anak-anak Asaf, Haman, dan Yedutun, mereka para penyanyi dan para pemusik itu, mereka dipersiapkan begitu rupa, dilatih menjadi orang-orang yang ahli, ya. Mereka menjadi ahli di dalam bernyanyi dan bermain musik. Saudara, sampai sekarang dalam liturgi ibadah umat Kristen tidak pernah lepas dari puji-pujian, ya. Kita selalu di dalam ibadah kita ada puji-pujian. Puji-pujian yang dinaikkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Daud ini telah memberikan contoh bagi gereja di masa sekarang ini untuk menyiapkan para penyanyi dan para pemusik untuk melayani puji-pujian.
Mereka ditunjuk, dipersiapkan menjadi ahli seni yang membawakan puji-pujian untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Karena Tuhan sangat suka dan Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Mereka, orang-orang Lewi yang dikhususkan ini menjadi penyanyi dan pemusik. Mereka ini menjadi penyanyi dan pemusik yang tidak asal-asalan. Daud tidak suka itu ya. Dia mempersiapkan begitu detail, menjadikan mereka orang-orang yang expert, orang-orang yang ahli untuk melayani sebagai penyanyi dan pemusik di bait Allah. Namun tidak hanya secara skill mereka dipersiapkan untuk melayani Tuhan, tetapi mereka juga harus menguduskan hidup mereka agar Tuhan berkenan dengan pelayanan mereka. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur dan penolong bagi kita. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita orang percaya, mengilhami roh kita dan membawa kita, menggerakkan kita, menuntun kita untuk masuk di dalam persekutuan dengan Roh Allah. Roh Kudus juga menciptakan kerinduan di dalam diri kita untuk menyembah Tuhan. Dialah, Roh Kuduslah yang menginspirasi roh kita untuk beribadah dan memuji Tuhan. Saat kita dituntun oleh Roh Kudus untuk memuji Tuhan, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Roh Kudus menunjukkan kepada kita jalan menuju hadirat Tuhan dan memampukan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24, saya mengutipnya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Demikian bunyinya. Tetapi waktunya akan datang, malahan sudah datang, bahwa dengan kuasa Roh Allah orang-orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar, seperti yang diinginkan Bapa. Sebab Allah itu roh, dan hanya dengan kuasa Roh Allah orang-orang dapat menyembah Bapa sebagaimana Ia ada. Roh Kudus memimpin orang percaya untuk memuji Tuhan. Apabila kita ada di dalam keadaan susah, oleh karena pergumulan hidup yang berat, maka seringkali roh kita ini menjadi lemah, bukan? Ya, sulit bagi kita untuk memuji Tuhan. Ketika saudara mengalami sakit yang begitu berat, yang paling menguasai jiwa kita, roh kita apa? Rasa sakit, ya. Betapa tidak mudahnya bahkan kalau ada orang yang menghibur kita, untuk kita bisa bersuka cita. Karena rasa sakit itu terlalu menguasai kita. Dan kita sulit untuk memuji Tuhan. Tetapi saudara, Roh Kudus itu dapat bekerja di dalam diri kita. Dalam keadaan-keadaan di mana kita dalam keadaan sulit, mendorong kita untuk tetap memuji Tuhan. Jikalau kita mempersilahkan Roh Kudus menggerakkan hati dan roh kita untuk menyembah Tuhan, maka saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita dapat merasakan kedamaian. Dan beban kita pun saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, maka beban kita pun dapat terlepas. Saudara ingat
pengalaman daripada Rasul Paulus dan Silas ketika mereka mengalami penderitaan yang sangat berat karena mereka memberitakan Injil. Mereka difitnah, mereka dihina, mereka disiksa, mereka dipenjara. Dan saat mereka dipenjara, dicatat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayat 26 demikian. Tetapi kira-kira tengah malam ketika sudah sunyi ya suasana, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tentu karena sudah tengah malam ya. Semuanya mungkin sudah mulai terlelap, hampir mau tidur. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar Paulus dan Silas berdoa dengan kuat dan bahkan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ketika orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, dicatat di dalam Kisah Para Rasul ini, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya percaya saudara, karena Roh Kudus menguasai hidup Paulus dan Silas sehingga memampukan mereka untuk memuji Tuhan. Sekalipun mereka ada di dalam keadaan penderitaan, mereka ada dalam keadaan menderita. Ya, secara mental, secara fisik tentu mereka banyak luka di tubuhnya. Mereka dipasung. Tetapi mereka dimampukan oleh kuasa Roh Kudus memimpin mereka untuk mereka memuji Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya di atas puji-pujian yang mereka naikkan. Karena puji-pujian itu memiliki kuasa yang hebat. Doa dan puji-pujian itu menjadi satu kombinasi yang sangat sempurna saudara. Untuk menghancurkan belenggu kehidupan kita. Bukan hanya doa tetapi juga puji-pujian kepada Allah. Ini menjadi satu kuasa yang dapat menghancurkan belenggu hidup kita. Karena itu saudara, ketika kita menghadapi pergumulan yang membuat kita sulit untuk memuji Tuhan, mintalah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Agar kita dimampukan untuk menyanyikan puji-pujian baginya. Saudara, ketika saudara mendengar pujian, mungkin melalui radio, melalui YouTube, melalui sarana apapun saudara. Ketika engkau membuka hatimu dan Roh Kudus bekerja, untuk saudara juga turut menyembah dan memuji Tuhan, maka kuasa melalui pujian itu dapat dinyatakan atas hidup kita. Amin. Kata-kata pemazmur yang ditulis di dalam Mazmur 42 ayat 4-5 dapat membantu kita di dalam masa-masa sulit untuk kita tetap memuji Allah. Mazmur 42 ayat 4-5 dikatakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita ada di dalam keadaan yang sulit untuk memuji Tuhan, saudara, kita dapat mengingat pemazmur ini yang menuliskan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, katanya, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Naikkan syukur, naikkan pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita dapat berkata kepada roh dan jiwa kita yang sedang lemah, oleh karena cobaan hidup seperti pemazmur ini, Tuhan, aku mau tetap bersyukur. Aku mau tetap menaikkan pujian kepadamu.
Demikian juga dengan Daud, saudara, di dalam Mazmur 103, dia menuliskan di dalam Mazmurnya, memberikan banyak alasan mengapa kita dapat tetap memuji Tuhan. Ada banyak alasan loh. Kalau kita sulit untuk memuji Tuhan, Daud mengatakan begini, kita dapat tetap memuji Tuhan karena Dia mengampuni kesalahanmu. Betapa besarnya pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu harus kita syukuri, dapat kita syukuri. Sebab Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, kata Daud. Dia juga yang menebus hidupmu. Dia yang memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia memberi keadilan. Dia yang memberikan, Dia pengasih dan penyayang. Dia yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Karena alasan-alasan itulah, maka kita dapat tetap memuji Tuhan. Ingat baik-baik, ketika kita sulit untuk memuji Tuhan, ingatlah akan segala kebaikannya. Ingatlah bahwa Dia sudah menebus kita. Dia yang sudah rela mati, Dia juga menderita. Dan Dia mengetahui penderitaan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia yang sudah menebus hidup kita, Dia yang Allah yang pengasih dan penyayang, katanya. Dia juga panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Inilah yang dapat mendorong kita untuk tetap dapat memuji Tuhan. Saudara, Roh Kudus tidak hanya memimpin orang percaya untuk memuji Tuhan. Roh Kudus juga memimpin para pemazmur dalam menuliskan kata-kata dan nyanyian mazmur. Roh Kudus juga menuntun Musa ketika Allah memerintahkan Musa untuk membuat nyanyian. Nyanyian Musa itu liriknya menceritakan tentang perbuatan tangan Tuhan yang ajaib yang telah menuntun bangsa Israel dari kejaran tentara Mesir. Bagaimana mereka dapat melewati laut Tebrau itu di tanah yang kering. Suatu perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah dinyatakan atas bangsa Israel. Dan Allah memerintahkan Musa untuk membuat nyanyian. Dan saya percaya bahwa Roh Tuhanlah yang menuntun Musa untuk dia menuliskan nyanyian itu. Saudara, sampai saat ini Roh Kudus menuntun para pengarang lagu untuk membuat nyanyian rohani, di mana liriknya dapat menuntun orang untuk percaya kepada Tuhan, menguatkan yang lemah, membawa pengagungan kepada Tuhan, membawa ucapan syukur. Dan melalui nyanyian yang dinaikkan di hadapan Tuhan, hadirat Tuhan itu memberikan kelepasan. Hadirat Tuhan itu memberikan kedamaian, memberikan kesembuhan, dan memberikan kemenangan. Saudara, ada seorang penulis syair yang sangat terkenal. Ya, dia banyak menulis syair, lagu-lagu himne. Saudara tahu Fanny Crosby? Mungkin ada yang mengenal ya nama ini. Fanny Crosby adalah penulis syair dan komposer wanita untuk lagu-lagu Kristen yang sangat terkenal. Selama hidupnya, Fanny Crosby itu menulis tidak kurang katanya 8.000 syair lagu, luar biasa. 8.000 syair lagu, sangat produktif. Dan dalam pimpinan Roh Kudus, ia mampu menulis lagu yang sangat memberkati. Fanny Crosby ini, dia buta sejak dia usia 3 tahun. Karena kesalahan dokter saat mengobati matanya. Dan satu waktu dia diwawancara oleh wartawan tentang riwayat hidupnya. Fanny Crosby mengatakan begini, sebenarnya saya itu tidak buta. Apa artinya kehilangan salah satu indera jika hal itu menolong saya mendapat sekian banyak kesempatan? Segenap hidup saya mungkin tidak berguna seandainya mata saya tidak buta. Jadi Fanny Crosby itu mensyukuri. Dia tahu bahwa Tuhan itu punya rencana atas hidupnya. Sekalipun matanya itu buta, tetapi dia bilang, aku memiliki banyak kesempatan. Salah satu lagunya yang terkenal adalah Pass Me Not, O Gentle Savior. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, jangan aku dilalui.
Saudara tahu lagu ini? Jangan aku dilalui, singgahlah Tuhan, singgahlah dalam hatiku yang kerinduan. Jangan aku dilalui. Lagu ini ditulis berdasarkan kisah di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43 yang menceritakan tentang seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Pengemis ini berseru kepada Yesus. Lalu Yesus yang lewat jalan itu singgah dan menyembuhkan orang buta ini. Saudara, lagu ini sangat memberkati banyak orang. Fanny Crosby menulis syairnya dan melodinya, dia hanya menulis syair. Dia tidak menulis melodinya, dan melodinya itu ditulis oleh William Hadwana. Ya. Dia menuliskan banyak syair lagu. Lagu lainnya yang terkenal adalah seperti Blessed Insurance yang diterjemahkan Ku Berbahagia. Kemarin malam ya kita baru menyanyi ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Lagu ini wah luar biasa sepanjang masa ya. Sangat memberkati sekali. Saudara-saudara, di masa sekarang ini Roh Kudus bekerja di dalam diri orang percaya untuk menciptakan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Banyak sekali pengarang lagu Kristen yang lagu-lagunya menjadi berkat. Melalui nyanyian, Roh Kudus dapat membawa kita ke hadirat Tuhan, membantu kita menanggapi kasih Tuhan. Kata-kata dalam sebuah nyanyian rohani membantu kita untuk mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengagungkan Engkau Tuhan. Saudara, dalam kerajaan surga, ya, segala pelayanan yang dilakukan di dalam dunia ini seperti apa? Penginjilan katanya. Khotbah itu akan berhenti nanti. Tidak ada lagi di kerajaan surga. Yang ada apa? Puji-pujian. Ya. Karena itu sejak di dalam dunia ini, saudara, ayo bernyanyilah. Pujilah Tuhan. Saudara berlatih di sini supaya besok ya kita semua jadi wah paduan suara yang memegahkan Tuhan, wah memuliakan Tuhan. Ya terpujilah Engkau Tuhan, wah bersama dengan para tua-tua itu Mazmur Bakti. Wah kita semua ya memuji Tuhan. Bahkan seluruh jemaat kudus kita semuanya tidak ada yang tertinggal. Ya semuanya diberikan suara yang indah untuk kita memuji Tuhan. Saudara-saudara, biarlah malam hari ini kita bisa mengerti bahwa Roh Kudus itu dapat memimpin hidup kita untuk kita bisa memuji Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang dapat memimpin kita untuk senantiasa memuji dan menyembah Dia, baik di dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan susah. Malam hari ini saudara-saudara, ketika kesulitan dan kesukaran menghimpit hidupmu, tetaplah memuji Tuhan. Maka engkau akan mengalami kuasa Tuhan melalui puji-pujian. Sebab Dia bertahta di atas pujian kita. Dimanapun, kapanpun kita dapat memuji Tuhan. Ya, baik di perjalanan, baik ketika kita mungkin sedang olahraga, ya kita dapat memuji Tuhan. Ketika kita melakukan apapun, sedang memasakkah, sedang membersihkan rumahkah. Saudara, saya mengalami ketika saya memuji Tuhan, ya saya tidak hanya berdoa katanya tadi kan, berdoa dan memuji Tuhan ini wah satu yang tidak dapat dilepaskan dalam hidup orang percaya, di mana kuasa Tuhan akan dinyatakan, saudara-saudara. Mari malam hari ini saya mengajak untuk kita menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus menggerakkan hatimu dan menuntun engkau untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari pemusik dan para singers,
Kita bersama-sama akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan pujian kami. Malam hari ini Engkau melawat setiap kami Tuhan. Saat kami menaikkan pujian dan syukur kami di hadapan-Mu, kami bawa hati kami bawa pujian kami ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan malam hari ini. Tuhan, aku mau bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup kami Tuhan. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bebaskan roh kita, biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Inilah yang ku renungkan. Kami senantiasa Tuhan mau memuji, kami mau memuliakan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dalam pujian dan pengagungan
tinggikan Tuhan. Dia yang layak terima pujian, sebab Dia baik, bawasannya selama-lamanya, kasih setianya. Engkau Bapa kami yang baik, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami bawa pujian kami mewarnai syukur hanya bagi-Mu. Engkau layak Tuhan, Engkau layak terima pujian kami, pujian dari umat-Mu Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 terpujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Terus selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yonatan. Masih berlangsung rally doa ini besok malam di jam yang sama dengan acara yang sama seperti ini. Selanjutnya saya berikan kepada seksi pria untuk mengumumkan beberapa hal yang ingin disampaikan. Silakan Pak Muji. Ada? Yang ulang tahun pria? Selasa depan. Kemudian Selasa depan kita kembali khususnya seksi pria beribadah seperti biasa Pak ya, di lantai 1. Itu pas Selasa keempat ada coffee time. Oh ketiga, oh enggak ada. Iya. Enggak ada yang lain lagi Pak. Kemudian bagi bapak-bapak yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba-lomba dalam rangkaian acara ulang tahun gereja kita, atau yang sudah mempersiapkan untuk mengikuti acara lomba ini, segera mengisi pendaftaran seperti yang sudah dikirimkan oleh Bapak Daniel Prima melalui Google Form. Saudara bisa ngisi beberapa form-form yang akan saudara ikuti, maksudnya lomba-lombanya itu, dan akan menyusul form yang lain ya Pak Dani ya, untuk acara atau kegiatan-kegiatan yang lain khususnya untuk yang olahraga ini. Dan untuk acara tanggal 23 Mei, minggu kemarin sudah ditutup dan kita tinggal pelaksanaannya dan kita akan koordinasi untuk acara tersebut. Itu saja yang dapat disampaikan. Ada yang lain lagi? Tidak ada Pak Muji ya? Oke, selanjutnya saya mohon Bapak Pendeta Ferry akan menyampaikan doa berkat untuk kita sekalian.
Di akhir acara ini kita nyanyi lagu kebangsaannya seksi pria ya. Iya. Iya, betul. Ya, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah terima berkat lewat apa yang kami terima pada malam hari ini. Pujian dan pengagungan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah terima berkat firman-Mu Tuhan, terus memperkaya dan membekali dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kami terima berkat dari melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya kami tidak pulang dengan tangan kosong, tapi kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Lindungi perjalanan pulang kami, tibakan kami di tempat kediaman kami tanpa kurang suatu apapun. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai dan tinggal tetap dalam kehidupan kita malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita sudah terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Pria Gideon, luar biasa. Yes. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.